harus tahu potensi kita ada di bidang ini, di bidang olahraga atau di bidang seni atau di bidang apa namanya tuh juri tulis, misalnya menjadi jurnal kayak gitu, ada semua. Atau misalnya di bidang profesi kita itu bakatnya bisa apa namanya tuh bisa menelaah tentang oh ini tuh sakitnya kayak gini, berarti kita potensi itu di bidang profesi kayak gitu ya. Anak-anak coba buka HP-nya masing-masing. Ibu akan semuanya punya datanya kan? Ada data internetnya, oke. Nanti ibu akan memberikan tes tentang gaya belajar kalian. Jadi ada potensi minat bakat kalian di bidang apa, kemudian ketika gaya belajar apa, kalian itu di gaya belajar bagian apa, entah itu gaya belajar kinestetik, auditori atau visual. Nah, nanti akan ibu ini coba poster. Ibu udah kirim belum tentang gaya belajar? Yang ini. Oke, coba. Nah ya itu, yang gaya belajar diklik, gaya belajar tes, gaya belajar diklik ininya. Udah bisa dibuka. Kalau ini dikirim pulang, dikirim ke pribadi nanti bisa dibuka aplikasinya. Masih hitam kan? Masih putih? Ada yang udah hijau belum? Nah itu putih. Udah, nanti terus nanti tungguin 1 menit. Kalau sudah 1 menit nanti kalian isi gaya belajarnya. Itu nanti dibuka, nanti akan muncul. Kamu apakah di gaya belajar kinestetik, auditorial atau visual? Ini ada tes gaya belajar. Nih. Nah, yang tes gaya belajar ada kan paling atasnya. Coba diisi. Iya itu diisi di bawahnya tuh ada. Iya. Tesnya diisi, nanti kamu baca terus diisi. Akan ketahuan kamu itu bakatnya kinestetik, gaya belajar itu kinestetik, audiovisual atau visual. Ada berapa item? Jadi dari mengenal kalian mengenal gaya belajar kalian, nanti akan paham, oh saya tuh ternyata gaya belajarnya itu kinestetik, senang apa namanya bisa mengaplikasikan teknologi itu diklik, kamu senangnya apa ABCD. Ya. Udah di sini langsung. Nah, kalau ternyata intinya dikupas bareng-bareng aja, Kak. Oke.
di bidang apa. Kalau sudah selesai semua di Kristen, nanti akan ketahuan kamu bakatnya, gaya belajarnya itu apakah auditory atau visual atau kinesthetik.
no? Senang musik, senang lebih ke itulah dan hayalnya lebih tinggi. Oke dok, ini hayal boleh. Ada yang udah? Ada nggak yang ngajaknya selain auditori atau visual misalnya? Nah, dari profesi ini tapi makna dibalik permainan inspirasi. Kita jelaskan dulu atau presentasi atau gaya belajar visual pengenalan minat. Ada lagi yang udah? Belum. Udah semua no? Bentar lagi. Udah no? Kelebihannya apa? Bisa saya bagus, karena saya nggak berani apa gitu. Tapi saya bisa mengendalikan emosi. Oh ya, anak-anak semuanya yang ada di sini kok anak-anaknya cuma sedikit yang datang. Oh karena di sini hari Jumat ya. Iya bu. Oh, kebetulan itu ngambil jamnya itu jam siang. Anak laki-lakinya pada sholat Jumat jadi ini ya. Udah pulang duluan. Dan kita di sini perempuan semua sebagian ada yang izin karena habis apa tuh ke mana di Puntang ya? Ya. Acara di Puntang makanya yang datang sini tapi nggak apa-apa tidak mengurangi aktivitas belajar kita. Ya. Udah, nah aku dulu. Hasilnya apa? Lebih condong ke kinestetik karena imbang kinestetik. Lebih aktif, lebih banyak gerak. Kenapa Pak? Kinestetik ya, berarti lebih aktif, senang sesuatu yang berbau kesehatan, kayak senang olahraga dan sebagainya, aktif, tidak mau diam. Itu kinestetik. Udah tak belum? Udah. Oke. Sekarang tulis di sini deh. Warnanya no. Nggak apa itu. Oke. Coba Anissa di depan teman-teman dengan percaya diri mengungkapkan kelebihan dari Anissa. Bacakan aja karena Amnya malu Anissanya. Katanya saya bisa mengendalikan emosi. Alhamdulillah. Dengan seiringnya waktu kalau sudah berinjak dewasa emosinya sudah stabil. Jadi bisa mengendalikan emosi. Kalau Aam katanya tulisan saya jelek tapi bisa dibaca. Bagus itu. Berarti dia menyadari kekurangannya bahwasanya tulisan Aam itu kata Aamnya itu tidak pada hakikatnya nggak ada tulisan yang jelek. Gimana kita bisa, yang penting bisa dibaca dan bisa dilihat sama teman-temannya, oke?
kayak gitu ya. Ada yang minta lagi? Minta lagi nah. Nanti itu yang kelas ibu itu tuh kan kalian kan barangkali suasananya ketika menulis klik-klik tegasan aja. Nanti coba di rumah apa tuh dipelajari lagi benar nggak itu. Kalau seandainya kan uji pertama kan estetika misalnya atau kan auditory, coba dites ulang lagi kan, tapi yang benar-benar tuh apa gaya belajar apa. Nanti kamu apa namanya di searching, oh visual tuh begini. Kalau visual itu cenderung lebih memahami tentang gambar. Kayak misalnya tuh dengan melihat video, tayangan video, saya mudah mencerna. Kayak itu. Berarti makanya sekarang visual. Kayak misalnya menonton video kayak gini dengan misalnya tuh, oh cara membuat puding hanya dengan melihat video bisa paham. Tapi ada yang saya nggak paham, dimensi pengen jelasin lagi ini, oh kayak gini, oh berarti kembali. Visual itu cukup dengan menampilkan gambar sudah paham jelasin, lebih cepat, lebih mencerna. Makanya nanti kalau kalian bisa jadi rumah lagi fokus, coba dites lagi, ulang. Kamu tuh gaya belajarnya dari kalau sekarang barangkali matanya nggak kasar klik. Ya kan? Ya. Oke. Semua udah? Semangat? Ayo kita kalau udah HP-nya diletakkan di atas meja. Kemudian kita relaksasikan tenaga kita. Ya, beri semangat. Ayo berdiri kalian. Semuanya udah berdiri? Coba ya, otot-otot yang nggak pada kaku, nggak pada pegel, menghadap ke temannya, membelakang, saling membelakang. Agak menghadap. Yang tiga itu ini saja. Lihat ada goyakan. Coba pijitkan ininya.
Membaca, Masya Allah, KSN. Anak sakti. Membaca juga, Masya Allah, kan? Lanjut. Membaca. Oke, ternyata di sini ada dua hobi, dua kesenangan. Yaitu ada yang hobi membaca dan satunya hobi olahraga. Ada yang auditori, ada yang kinestetik dan ada yang visual. Visual tuh membacanya bisa dari visual, bisa dari auditori, bisa mendengarkan. Tapi kalau yang membaca itu cenderung ke visual. Makanya di sini kelas 9C itu termasuk salah satu di antara kelas yang paling the best. Karena dari kelas 9C itu banyak mengeluarkan bakat-bakat di bidang olahraga sampai mendapatkan juara tingkat nasional. Ya kan kalian voli juara 1 senasional, Masya Allah. Kan belajarnya ya. Ini di HAM juara 1 senasional. Ada juga yang ini juga masuk juara 1 tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah. Prestasi semua anak kelas 9C. Sebab ABCD semuanya bagus-bagus, tapi 9C lebih menonjol. Ini masuk ke sini lebih menggali lagi tentang potensi yang ada di kelas 9C. Mungkin sekian dari Ibu yang mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Ya. Kalau Ibu ada salah-salah kata, coba kita ini lagi review kembali bahwasanya potensi itu setiap manusia, setiap anak pasti punya potensi. Nah, kenal dulu potensi kita itu di bidang apa? Bakat kita di bidang apa? Minat kita di bidang apa? Pasti semuanya boleh. Maka dari itu, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, coba misalnya ini kekurangan dan kelebihan, menjelaskan tentang kekurangan dan Anissa menjelaskan tentang kelebihan, dan juga anak-anak yang di sini tadi menulis tentang apa namanya tuh menggali gaya belajar kalian melalui aplikasi Aku Pintar. Di situ tuh ada aplikasi Aku Pintar yang menjelaskan tentang bagaimana sih gaya belajar kalian dilihat dari kalian menjawab pernyataan-pernyataan yang di dalam aplikasi Pintar itu. Ada yang nanti gaya belajarnya ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Ya. Oke, mungkin anak-anak semuanya bisa dipahami? Nah, dari alhamdulillah dari 7 jurus, 7 BK hebat. 7 jurus, 7 BK hebat itu kalian sudah mempelajari tentang potensi. Nanti yang kedua adalah emosi. Yang ketiga adalah apa tadi? Apa? Tumbuhkan resistif. Tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan